Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati. Hari ini saya akan membuat video tentang jawaban atas pertanyaan mengenai tema kurikulum baca kelima. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D4HVK? Jadi kepanjangan dari D4HVK itu adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Kemudian pertanyaan kedua, apa pengertian dari D4HVK? Jadi pengertian dari D4HVK itu adalah pengucapan bunyi susunan huruf yang terdiri dari satu kata yang bersuku kata kembar. Kemudian, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Jadi, syarat sebelum mengenalkan D4HVK itu berdasarkan di bagan kurikulum baca, itu syaratnya anak harus terampil di 4HVK. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Jadi tujuan utamanya itu anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVK. Kemudian tujuan khususnya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Kemudian bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Jadi cara motivator mengenalkan D4HVK itu bisa dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba. Jadi motivator mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu. Tujuannya agar anak tertarik. Nah, ketika anak sudah tertarik, maka motivator mengarahkan tema dialog ini ke kata untuk diperdengarkan. Kemudian motivator mengajak anak untuk mengulangi verbal dikte sebanyak 3 kali. Kemudian selain itu motivator juga bisa mengenalkan D4HVK ini dengan bernyanyi menggunakan lagu Labimba dengan mengganti refnya sesuai dengan kemampuan anak. Selain itu bisa juga dengan bercerita, berdongeng. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah D4HVK? Jadi tahap selanjutnya setelah D4HVK itu adalah D4HVS. Jadi tahap selanjutnya setelah D4HVK ada D4HVS. Tapi D4HVS ini tidak boleh langsung diberikan karena harus memenuhi syarat lainnya dulu. Karena D4HVS ini memiliki syarat. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D4HVS? Jadi kepanjangan dari D4HVS ini adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Kemudian apa pengertian dari D4HVS? Jadi D4HVS ini adalah pengucapan bunyi huruf yang terdiri dari suatu kata yang memiliki dua suku kata yang berbeda tanpa diperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Jadi syarat sebelum mengenalkan D4HVS ini adalah anak harus terampil di D4HVK dan di 4HVS. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS? Jadi tujuan utamanya itu agar anak menyukai dan tertarik bermain dikte 4HVS. Kemudian untuk tujuan khususnya agar anak mengerti pengucapan bunyi susunan huruf yang terdiri dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Kemudian bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS? Jadi cara mengenalkan D4HVS itu motivator bisa berdialog dengan berbahasa Bimba, kemudian bisa bernyanyi menggunakan lagu Labimba dengan cara mengganti refnya, misalnya Papa lari pagi. Jadi itu bisa diganti tapi harus sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian selain itu bisa dengan bercerita, bisa juga dengan berdongeng. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Jadi tahap selanjutnya setelah D4HVS itu
ada D5HPS, tapi ini tidak boleh langsung juga diberikan, harus memenuhi syarat juga, yaitu 5HPS harus dipenuhi dulu syaratnya baru bisa diberikan. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D5HPS? Jadi kepanjangan dari D5HPS itu adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Kemudian apa pengertian D5HPS? Pengertiannya itu adalah pengucapan bunyi susunan huruf yang terdiri dari suatu kata yang memiliki 5 huruf. Kemudian apa syarat sebelum mengenalkan D5HPS? Jadi syarat sebelum mengenalkan D5HPS itu ini berdasarkan yang ada di bagan. Syaratnya sebelum mengenalkan D5HPS itu anak harus terampil di 5HPS dan di D4HPS. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tujuan utama dan khusus dari D5HPS? Jadi tujuan utamanya agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain dikte 5HPS. Kemudian untuk tujuan khususnya agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Kemudian bagaimana cara motivator mengenalkan D5HPS? Jadi caranya motivator bisa berdialog umum dengan menggunakan bahasa Bimba. Jadi motivator bisa mengajak anak dulu terlebih dahulu berdialog umum. Tujuannya agar anak tertarik nih. Nah, ketika anak sudah tertarik, maka motivator pun bisa mengarahkan tema dialog ini ke kata untuk diperdengarkan. Kemudian mengajak anak untuk mengulangi pengucapan dikte 5HPS ini. Kemudian selain itu motivator juga bisa mengenalkan D5HPS ini dengan cara bernyanyi lagu Labimba. Jadi lagu Labimba ini bisa dirubah refnya sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian selain itu motivator juga bisa bercerita menggunakan buku cerita yang memiliki gambar-gambar. Kemudian motivator juga bisa mengenalkan D5HPS dengan cara berdongeng. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah D5HPS? Jadi tahap selanjutnya setelah D5HPS berdasarkan yang ada di bagan kurikulum baca ini, tahap selanjutnya itu adalah B1D. Tapi ini tidak boleh langsung diberikan karena memiliki syarat, ada garis tebal di bawahnya. Jadi harus memenuhi syarat dulu baru kemudian bisa diberikan. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.